Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Jadi, pada bab statistika ini, kita akan mempelajari data, pengumpulan data, penyajian data, dan penafsiran data. Pertama adalah tentang data. Kata data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data adalah hasil pengukuran atau pengamatan mengenai suatu hal yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, atau angka. Data dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria berikut. Kriteria data berdasarkan cara memperolehnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang sedang diteliti. Data primer biasanya dikumpulkan oleh orang atau lembaga yang melakukan penelitian. Contohnya, kita ingin mengukur tinggi badan siswa, maka kita langsung mengambil datanya di kelas tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian yang sudah dipublikasikan. Contohnya, jika kita ingin mengetahui jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 minggu, maka kita bisa langsung meminta datanya pada perpustakaan tersebut. Ini namanya data sekunder. Jadi kita tidak meneliti secara langsung. Kita hanya meminta data pada perpustakaan tersebut. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi, penyajian data kualitatif dapat disajikan dengan menggunakan penjelasan deskriptif. Contohnya adalah pelayanan rumah sakit. Nah, untuk menyajikan data tentang pelayanan rumah sakit, maka kita bisa menggunakan penjelasan sangat memuaskan atau tidak memuaskan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, nilai ulangan matematika, tinggi badan siswa, atau berat badan siswa. Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data ukuran dan data cacahan. Data ukuran yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Data ukuran disebut juga data kontinu. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan alat ukur. Contohnya, berat badan siswa dapat diukur menggunakan timbangan. Tinggi badan siswa dapat diukur dengan menggunakan meteran. Data cacahan yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Data cacahan disebut juga data diskrit. Contohnya, banyaknya penduduk suatu wilayah tertentu. Selanjutnya adalah tentang pengumpulan data. Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data sebagai dasar untuk membuat suatu kesimpulan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu
Pertama, dengan cara wawancara. Kedua, dengan cara pengamatan atau observasi. Yang ketiga, menggunakan angket atau kuesioner. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung ataupun tidak langsung dengan sumber data atau narasumber. Pertanyaan yang akan ditanyakan dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Contohnya, Ahmad ingin mengumpulkan data tentang hewan peliharaan siswa di kelasnya. Maka, Ahmad harus membuat pertanyaan dulu sebelum mewawancarai temannya. Contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh Ahmad adalah jenis hewan yang dipelihara dan banyaknya hewan yang dipelihara. Yang kedua, cara pengamatan atau observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, Ari ingin mengumpulkan data perkembangan panjang batang kecambah. Maka, Ari harus terus mengamati pertumbuhan kecambah dari dia kecil sampai dia tumbuh besar setiap harinya. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Mengumpulkan data menggunakan angket atau kuesioner yaitu menyediakan sebuah daftar yang berisi serangkaian pertanyaan tentang suatu hal. Teknik ini dapat dipandang sebagai wawancara secara tertulis. Jadi dalam hal ini, sumber data atau narasumbernya kita suruh mengisi kuesioner secara langsung. Contohnya, seorang siswa ingin meneliti tentang olahraga dan makanan yang disukai teman-temannya, maka dia menyediakan lembaran kertas yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan olahraga dan makanan yang disukai. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.